Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Arifino. Masih di mata pelajaran yang sama, di mata pelajaran fikih. Nah, di sini kita bertemu lagi di pertemuan keempat ya. Nah, adapun pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai waktu sholat. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang toharoh ya, ada bagian toharoh macam-macam, ada najis, ciri-ciri ada najis, dan cara bersuci dari najis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas waktu-waktu sholat serta waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Adapun pada pelajaran kali ini kita akan menggunakan media gambar. Nah, di sini saya sudah menyediakan media gambar yang sebelumnya sudah saya buat sendiri. Oke, baik. Mengenai materi waktu-waktu sholat ini, ada sepotong ayat menyebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kana 'ala mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya dan atas orang-orang beriman. Artinya, ibadah salat itu sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktu untuk melaksanakannya. Nah, jadi kita masuk ke materi pertama, di mana yang pertama yaitu waktu sholat zuhur. Nah, ini waktu sholat zuhur ya. Waktu sholat zuhur, waktunya itu awal waktu sholat zuhur itu ketika matahari condong ke arah barat. Nah, ini ke arah barat. Dari pertengahan langit, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama dengan sesuatu, artinya telah sama dengan tubuh atau dan lain sebagainya. Kemudian waktu asar ini itu dimulai ketika habis waktu zuhur sampai terbenam matahari, artinya di antara sholat zuhur dan sholat maghrib, berarti sebelum sholat maghrib sudah habis waktu asar. Kemudian kita masuk ke waktu sholat maghrib. Nah, untuk waktu sholat maghrib di sini, waktunya ini ya, sholat maghrib dimulai ketika matahari sudah terbenam syapak. Nah, di sini saya arsir artinya menandakan waktu malam hari ya. Ini siang. Syapak ini yaitu warna kemerah-merahan di kaki langit sebelah barat. Terus sore hari kan ada yang waktu langit-langit yang kelihatan warna merah. Kemudian kita masuk ke sholat Isya. Nah, sholat Isya di sini waktunya dimulai dari hilangnya warna kemerah-merahan di langit, artinya hilangnya warna kemerahan ketika waktu maghrib tadi sampai terbit fajar shadiq. Ini sebelum subuh. Atau namun Rasulullah SAW kerap kali mentakhirkan waktu Isya itu hingga sepertiga malam ya. Nah, kemudian waktu sholat subuh, ini sholat subuh ya. Nah, untuk sholat subuh di sini dimulai ketika terbit fajar shadiq ya. Nah, seperti setelah habis waktu Isya tadi, maka tiba waktu sholat subuh. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke materi waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat atau makruh ya. Nah, di sini juga sudah disebutkan waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Nah, yang pertama di sini ini ya, ketika selesai sholat subuh hingga terbit matahari agak tinggi. Ini hingga matahari agak tinggi ya.
Sini ya dilarangnya ya. Nah, kalau sudah sampai duha itu tidak apa-apa lagi. Kemudian ketika sholat asar hingga terbenam matahari, nah di sini di antara sholat asar sebelum maghrib. Nah ini waktu itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian ketika terbit matahari. Nah, ketika terbit matahari berarti di sini. Ketika matahari mulai naik. Itu kan kebanyakan masih ada ya sholat subuh ya. Sholat subuh yang bukan yang memang tinggal tapi memang sengaja untuk menjaga sholat. Padahal itu dilarang. Kemudian ini ketika matahari terbenam di sini. Itu juga dilarang ketika matahari terbenam sebelum sampai sempurna terbenamnya, artinya dia matahari tersebut mulai terbenam ya. Nah, itulah waktu-waktu untuk melaksanakan sholat dan waktu-waktu dilarang atau makruh untuk mengerjakan sholat. Yang dilarang tadi artinya sholat sunnah ya, di mana mengerjakan waktu tadi dilarang dikerjakan karena mengerjakannya tanpa sebab atau karena disengaja untuk mengerjakan sholat-sholat di waktu tersebut, padahal itu dilarang. Nah, baik, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.